Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus salihat. Walhamdulillahi hamdan syakiran wa mubarakan fih kama yuhibbuna wa yarda. Wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bitaufiqihi tatahaqqal maqasid wal ghayat. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan kejelekan amalan-amalan. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang memberinya petunjuk. Kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan kami bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Tidak ada nabi dan utusan setelahnya. Amma ba'd. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata ad-dunya wal akhirah. Allahumma habbaba ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wa anfusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Ayatuhal akhwat dan seluruh yang hadir di majlis ini, ahsanallahu ilaikum wallahu yahfadkum min kulli makruh. Dan kami ucapkan kepada akhwat dan umahat yang baru bergabung, umahat dari Batu Licin, kemudian saudari-saudari kita dari kantor Badan Pemeriksa Keuangan Pusat yang bertugas di Kota Banjarbaru, kemudian akhwat, umahat yang berada di Sulawesi, kemudian umahat dan akhwat tim medis yang baru bergabung kembali. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna. Semoga majelis ini bermanfaat bagi antunna dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada antunna dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada umahat yang malam ini izin tidak dapat fokus menyimak kajian karena izin sakit dan banyak yang dirawat di rumah sakit, kami berdoa mudah-mudahan Allah segera menyembuhkan antunna semua dan keluarga. Syafakumullahu syifaan ajilan wala ba'sa tahur insyaallah. Amin. Akhwati fillah, mari kita perbaharui niat karena Allah semata untuk mengambil lagi ilmu sebanyak-banyaknya agar amalan kita diterima oleh Allah, dan semoga Allah memudahkan kita mengamalkannya serta meridhoi kita semua. Kami ingatkan kembali untuk menjaga adab majelis, menjaga aurat, mematikan mikrofon dan video, dan mengikat ilmu dengan mencatatnya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz melanjutkan materi pada pertemuan ketiga ini tentang sabar. Fal tatafaddal mashkura wa ma'jura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Akhwat, ummahat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar
di antaranya iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita untuk hadir kajian walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita cari pada malam hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada adab yang ketiga yang kaitan dengan adab dengan Allah adalah yaitu sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya kata Allah dan bersabarlah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Anfal nomor ayat 46. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersabar di dalam kehidupan ini. Dan ayat ini dimulai dengan perintah wasbir, kata Allah bersabarlah. Para ulama mengatakan sabar itu hukumnya wajib, bukan perkara sunnah atau perkara mustahab, tidak. Melainkan sabar seorang muslim itu hukumnya wajib. Maka seorang muslim wajib dia bersabar terhadap apa-apa yang Allah tetapkan atasnya. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat suci Al-Quran, maka banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah sabar. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan, kata beliau, dzakarallah as-sabar fil Quran fi 90 mawdi'an. Ahmad, sesungguhnya Allah menyebut perintah bersabar untuk bersabar dalam Al-Quran lebih dari 90 tempat. Di 10 tempat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersabar. Tentulah manusia ketika hidup di muka bumi ini pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah manusia menyangka, mengira mereka mengatakan beriman kepada Allah setelah mereka mengatakan beriman kepada Allah dan mereka tidak diuji sama sekali. Kata Allah, pastilah mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia ketika hidup di dunia ini pasti akan mengalami ujian, cobaan. Oleh karenanya kita hamba Allah disuruh oleh Allah, ini hukumnya wajib. Maka Allah mengatakan dalam ayat ini, wasbiru, bersabar, ya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Sabar, apa arti sabar? Para ulama mendefinisikan makna sabar itu dengan makna disebut, dan ini makna yang paling masyhur, yaitu pengertian sabar kata para ulama maknanya adalah habsun nafsi an maharihimillah wa habsiha ala faidihi wa habsiha anit tasakh wa shikayati li akdarihi. Kata para ulama, sabar itu adalah menahan diri dari apa-apa yang Allah haramkan dan menahan diri di dalam kewajiban yang Allah wajibkan dan menahan diri dari murka, mengeluh, keluh kesah terhadap ketentuan takdir-takdir yang Allah tetapkan untuknya. Maka ini makna sabar. Kata para ulama, habsun nafsi, menahan diri dari apa yang diharamkan, maka itu adalah sabar. Menahan diri, berusaha senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah terhadap perintah yang Allah wajibkan, maka ini adalah makna sabar. Dan menahan diri dari murka, berkeluh kesah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini makna sabar yang masyhur, yang dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan fadilah, keutamaan orang-orang yang bersabar. Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang yang sabar. Subhanallah. Ini keutamaan luar biasa bagi orang yang bersabar. Ya. Karena Allah itu bersamanya. Kalau Allah itu bersama dengan seorang hamba, maka siapa yang memberikan mudarat? Kalau Allah itu bersama seorang hamba, niscaya Allah itu memberikan taufiknya, memberikan bimbingannya kepada hamba tersebut. Karena permasalahan manusia di muka bumi, permasalahan kita dengan orang, atau permasalahan kita dengan keluarga kita, permasalahan ummahat dengan suaminya, atau permasalahan akhwat dengan teman-temannya, permasalahan terbesarnya adalah seringkali kita ini di dalam bersikap, di dalam berkata, di dalam bertindak, tidak diberikan taufik oleh Allah. Tidak diberi bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perbuatannya salah, tingkah lakunya menyakiti hati orang, ketika dia berbicara suka menyakiti orang. Kenapa? Padahal dia ingin melakukan perbuatan baik. Padahal dia ingin mungkin bercanda kepada temannya. Tapi akibat dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan irsyad, bimbing dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia keliru di dalam berbicara, keliru dalam bersikap, bahkan sama suaminya, bahkan sama anaknya. Kenapa? Karena Allah tidak bersama. Ya, dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang sabar. Orang yang sabar ini Allah bersamanya, kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar, maka Allah menjadi pembimbingnya, memberikan taufik di dalam kehidupannya. Ini yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa saja perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita melihat keutamaan sabar ini luar biasa. Ya. Nabi SAW ya, menjelaskan ya keutamaan sabar. Di antara hadis ya atau dalil yang menjelaskan tentang keutamaan sabar ini adalah hadis yang sangat masyhur. Ya, disebutkan ya, oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya, ada seorang wanita, ya, atat imra'ah. Ya, ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW. Wanita ini ya, berkata kepada Nabi SAW, faqala Nabi Allah, ud'ullah li, falaqad dafantu salasah. Kata wanita ini, wahai Rasulullah, tolong doakan. Kenapa? Kata Nabi SAW, punya aku telah menguburkan anakku yang masih kecil sudah 3 orang. Jadi wanita ini datang kepada Nabi dan doakan kebaikan untuk sesungguhnya dia telah ya kehilangan anaknya sebanyak 3 orang dan itu semuanya masih kecil. Kemudian Nabi pun berkata, dafanti salasa musta'ziman amriha. Maka Nabi pun mengatakan, apakah engkau telah menguburkan anakmu 3 orang? Anakmu sudah mati 3 orang? Maka Nabi pun kaget. Ya. Tentu ya akhwat yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau kehilangan anak itu tidak gampang. Anda kehilangan anak yang satu saja itu tidak gampang. Ya, apalagi anak itu masih kecil, ya. Terlahir di muka bumi, Anda rawat ya setahun, 2 tahun usia, kemudian dicabut nyawanya, diambil nyawanya oleh para malaikat, maka itu adalah kesedihan sangat mendalam. Ya. Bagaimana kalau seandainya 3 orang anak diambil? Ya, dia punya anak kecil-kecil, ketiga-tiganya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang minta didoakan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ihtadarti bihidarin syadidin minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau telah memperisai dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak itu diperisai dari api neraka. Buah kesabaran wanita ini. Maka anaknya itu subhanallah yang menghalangi ibunya untuk masuk neraka. Sebagai perisai bagi orang tuanya
agar tidak masuk neraka. Makanya di dalam hadis lain Nabi SAW menggambarkan bagaimana seorang anak itu perisai bagi orang tuanya, tidak masuk neraka. Kata Nabi SAW, nanti di hari kiamat kelak, seorang anak itu menjaga ibunya dan orang tuanya, menjaga ayahnya, dijaga. Anak kecil yang meninggal ini, dia menjaga ibu dan ayah. Ketika ibu dan ayahnya ini mau diseret, maka sang anak ini pun menarik baju abinya, menarik baju ibunya. Kata Nabi SAW, la yantahi wa la yantaha. Anak ini tidak bisa dilarang dan tidak bisa dicegah sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan tuanya ke dalam surga. Maka ini buah dari kesabaran. Allah ganti dengan buah hati, Allah ganti dengan surga. Maka ini di antara keutamaan orang yang sabar terhadap musibah yang dia alami. Musibah itu musibah kehilangan anak, musibah kehilangan orang yang dicintai, maka Allah gantikan dengan ganti surga. Di antara keutamaan sabar yang juga disebutkan di dalam dalil yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, mayusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syawkah allati yushakuha illa kafarallahu bi khatayah. Kata Nabi SAW, tidaklah musibah menimpa seorang muslim, baik itu dari rasa capek, dari rasa lelah, dari rasa letih, dari rasa kesedihan, kegundahan, bahkan duri yang menusuknya, kecuali semuanya itu, kata Nabi SAW, sebagai penghapus dosa baginya. Sebagai penghapus dosa baginya, kalau dihadapi dengan kesabaran. Subhanallah. Kadang-kadang ada permasalahan dalam kehidupan kita. Kita hadapi dengan kesabaran, itu sebagai penghapus dosa. Seorang istri bertengkar dengan suaminya, atau seorang suami marah kepada istrinya, menyebutkan perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan hati. Maka bagi seorang istri, pertengkaran tersebut, rasa sedih tersebut, karena tentu orang bertengkar pasti ada sesuatu sedih di dalam hatinya. Maka bagi orang yang beriman, bagi orang yang sabar, itu sebagai penghapus dosa baginya. Kalau ada pertengkaran di dalam rumah tangga, yang mana suami istri ini adalah orang yang bertakwa, orang yang beribadah kepada Allah, tetapi ada pertengkaran di dalam rumah tangganya, ketahuilah pertengkaran tersebut sebagai penghapus dosa kita. Ini bedanya antara bertengkarnya seseorang di dalam rumah tangga tetapi dia bertakwa kepada Allah, dia sabar dalam musibah yang menimpanya, dengan orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi pertengkaran di dalam rumah tangganya, itu sebagai hukuman akibat dia tidak taat kepada Allah. Tapi orang yang taat kepada Allah, pastilah dia akan mengalami kerikil-kerikil, permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangganya. Tapi dia bersabar, dia hadapi dengan kesabaran, maka itu penghapus dosa bagi kedua-duanya. Karena orang kalau bertengkar pasti dia sedih. Orang kalau bertengkar pasti hatinya gelisah. Tetapi itu semuanya, kata Nabi SAW, penghapus dosa bagi. Subhanallah. Ketika masalah itu dihadapi dengan kesabaran. Kemudian, Nabi SAW juga menjelaskan keutamaan kesabaran. Kata Nabi SAW, ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min sabar. Tidak ada sesuatu pemberian yang Allah beri kepada manusia di muka bumi ini yang lebih baik dan lebih bagus dari kesabaran. Anda kalau diberikan sifat sabar, maka itu adalah pemberian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa mendapatkan, memiliki sifat sabar ini. Dan sifat sabar ini kita butuhkan di dalam segala hal. Di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam menghadapi musibah, di dalam menghindari perbuatan maksiat, maka kita membutuhkan namanya kesabaran. Oleh karenanya, di dalam hadis Nabi SAW memuji, Nabi terheran-heran dengan orang yang memiliki sifat sabar pada diri seorang muslim. Kata Nabi SAW dari Suhaib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban
li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabat sarra syakar fakana khairan lah. Wa in asabat mudarra sabar fakana khairan lah. Dari Suhaib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda, beliau sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Seluruh perkaranya baik. Tidak ada hal yang serupa kecuali hanya pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, nikmat, maka dia bersyukur. Maka hal itu baik baginya. Dan jika dia ditimpa kesulitan, lantas dia bersabar, maka hal itu baik baginya. Subhanallah. Nabi SAW di sini terheran-heran, terkaget-kaget. Muslim. Sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin. Kata Nabi, sungguh menakjubkan, sungguh mengherankan perkara seorang mukmin. Perkaranya semuanya baik. Mendapat nikmat dia bersyukur, mendapat ujian dia bersabar. Maka seorang muslim, pola hidupnya demikian. Sebagaimana saya katakan pada minggu yang lalu, bahwasanya kalau dia mendapat nikmat dia bersyukur, kalau dia mendapat musibah dia bersabar, kalau dia berbuat dosa dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama bahwasanya seorang muslim dia ketika bersabar di kehidupan dunia ini, dia bersabar pada 3 hal. Dan ini 3 hal ini dikatakan oleh para ulama adalah macam-macam sabaran atau yang disebut dengan anwa'us sabar. Maka ketika kita hidup di dunia ini, maka kita harus bersabar dari 3 hal. Yang pertama, kita harus bersabar ya, terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk bersabar pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjalankan ketaatan itu butuh kesabaran. Karena tidak semua manusia yang sanggup bisa menjalankan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah atas hal yang demikian. Sabarlah atas perintah salat tersebut. Karena orang ingin beramal itu butuh kesabaran. Ingin melaksanakan salat butuh kesabaran. Ingin melaksanakan puasa sunnah butuh kesabaran. Menahan hawa nafsunya. Maka ketaatan itu butuh kita namanya sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita butuh pertolongan Allah. Makanya sering kali kita ketika kita membaca surah Al-Fatihah, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah ya Allah kami minta tolong. Maka sabar yang pertama adalah bersabar di atas ketaatan. Yang kedua, kita harus bersabar di atas kemaksiatan. Maksudnya apa? Bersabar tidak melakukan perbuatan maksiat. Karena sebab orang itu terjerumus dalam perbuatan maksiat. Maksiat apa saja? Maksiat ghibah, maksiat namimah, maksiat dusta, maksiat memakan kata orang secara batil. Maksiat apa saja yang kita lakukan? Sebabnya adalah dia tidak sabar di dalam menahan diri. Akibat dia tidak sabar dalam menahan hawa nafsunya, dia terjerumus dalam perbuatan maksiat. Maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar. Makanya Allah isyaratkan bersabar dengan maksiat ini di dalam ayat Al-Qur'an. Allah menceritakan cerita Yusuf alaihi salam. Ketika itu Nabi Yusuf mengatakan, qala rabbi sijnu ahabbu ilai. Wahai Tuhanku, sesungguhnya penjara itu lebih aku suka mimma yad'unani ilaih, dari apa yang mereka ajak aku untuknya. Wa alla tusaf anni kaidahu. Ya Allah, hendaklah engkau palingkan makar mereka. Nabi Yusuf meminta kepada Allah agar dipalingkan makarnya para wanita ini. Maka beliau bersabar kepada Allah. Kata beliau, qala rabbi sijnu ahabbu ilai. Sesungguhnya penjara itu lebih baik.
daripada apa yang mereka ajak kepada aku dari perbuatan zina dan semisal. Maka orang ketika dia berbuat maksiat menunjukkan dia tidak sabar di dalam menahan hawa nafsunya. Orang ketika dia menggibah orang lain menunjukkan dia tidak sabar dalam menahan hawa nafsunya sehingga dia tidak menjaga lisan. Orang melakukan perbuatan hal yang Allah haramkan itu menunjukkan dia tidak bisa mengenal diri. Maka dalam maksiat pun kita butuh kesabaran agar kita tidak terus di dalam perbuatan maksiat tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, bersabar terhadap ketentuan Allah. Bersabar terhadap ketentuan Allah ini adalah bersabar terhadap musibah yang menimpa kita. Maka musibah yang menimpa kita, apa saja musibah yang menimpa kita, baik itu berkaitan dengan perkara harta, baik itu berkaitan dengan perkara kesehatan, baik itu berkaitan dengan orang yang dicintai, anak, suami, istri, ya, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh oleh Allah untuk bersabar. Kata Allah, "Fasbir li hukmi rabbik." Maka bersabarlah terhadap ketentuan Tuhan. Maka seorang muslim dia harus bersabar dari 3 hal ini. Mungkin di antara Anda ada yang bertanya, "Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa bersabar pada ketaatan? Bagaimana caranya kita agar bisa bersabar agar terhindar dari perbuatan maksiat? Bagaimana caranya kita bersabar dari ketetapan ketentuan Allah Subhanahu wa taala?" Para ulama menjelaskan banyak cara bagaimana seorang muslim ini bisa bersabar dari ketaatan kepada Allah, bisa bersabar dari tidak terjerumus dari perbuatan maksiat. Disebut oleh para ulama, ada beberapa hal yang bisa membantu kita untuk bersabar di atas ketaatan dan bersabar agar tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat. Apa? Yang pertama, ya, seorang muslim, ya, hendaknya dia mengetahui jeleknya perbuatan dosa. Siapa saja ia mengetahui jeleknya perbuatan dosa, maka dia tidak akan mungkin melakukan perbuatan dosa tersebut. Kenapa? Karena dia tahu dosa itu berdampak, memiliki asar. Dosa sekecil apapun berdampak pada dirinya. Dosa yang kita lakukan itu memiliki dampak. Bisa berdampak pada diri kita, bisa berdampak kepada anak kita, bisa berdampak kepada keluarga yang kita cintai. Karena dosa itu malapetaka. Dosa itu membawa sialan. Ya. Makanya kata Nabi SAW ketika menafsirkan, ketika Nabi mengatakan, kata al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu fi bai'ihima. Kata Nabi SAW, jual beli itu ada khiyarnya. Jika penjual dan pembeli jujur, maka Allah berkahi jual belinya. Tapi jika penjual dan pembeli ini tidak jujur, maka Allah cabut keberkahan pada jual belinya. Kata Ibnu Hajar, ya, sesungguhnya al-ma'siyah laha syu'ub. Maksiat itu, kata Ibnu Hajar, memiliki kesialan. Kesialan dari perbuatan maksiat di dalam hadis ini adalah dicabut keberkahan. Maka sebab itu pula kesialan, ya, yang menimpa seseorang akibat perbuatan maksiat itu bisa menimpa pada dirinya, bisa menimpa kepada keluarganya, bisa menimpa kepada orang yang dia cintai akibat maksiat yang dia kerjakan. Orang kalau mengerti, mengetahui jeleknya perbuatan maksiat, maka dia tidak berani melakukan perbuatan maksiat. Karena dia tahu jeleknya perbuatan maksiat. Dia tahu jeleknya perbuatan ghibah. Maka dia tidak berani menggibah orang. Dia tahu jeleknya perbuatan dusta. Maka dia tidak berani berdusta. Orang itu berani berdusta, berani ghibah, karena dia tidak tahu, tidak mengerti tentang kejelekan perbuatan maksiat tersebut. Dampak dari perbuatan maksiat yang dia hasilkan. Kemudian kata para ulama yang kedua, yang membantu seseorang, dia bisa bersabar di dalam ketaatan, bisa bersabar, ya, terhadap dari hal-hal yang
menjerumuskan dia dalam perbuatan maksiat adalah dia takut terhadap hukuman Allah. Khaufu iqabullah. Takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang itu dia berbuat maksiat karena dia tidak takut terhadap hukuman Allah. Tidak takut dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia berbuat maksiat. Akhirnya dia melakukan perbuatan maksiat karena dia tidak takut. Orang yang takut di dalam hatinya terhadap Allah, maksudnya Allah itu siksa keras, sedih, maka itu menjadikan orang tersebut bisa bersabar di dalam ketaatan. Bisa dia bersabar agar terhindar dari perbuatan maksiat. Kata para ulama yang membantu kita juga untuk kita bisa sabar pada dua hal ini, yaitu mahabbatullah, mencintai Allah Subhanallah. Orang yang malas dalam ketaatan, orang yang luar biasa di dalam kemaksiatan, itu dampak dia tidak mencintai Allah. Dampak dia tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar, karena dia tidak cinta. Ya. Itu kalau dia cinta sama Allah, dia akan rasakan ketaatan. Manusia itu kalau dia cinta sama Allah Subhanahu wa taala, dia akan tinggalkan karena itu buat cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama menumbuhkan sifat sabar ini dengan menumbuhkan sifat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal juga yang membantu kita ini bisa sabar di ketaatan, sabar di dalam hal terhindar dari perbuatan maksiat adalah ya, kita memiliki ilmu. Kita memiliki ilmu dengan jeleknya perbuatan maksiat. Kita memiliki ilmu tentang bahayanya perbuatan maksiat. Kalau Anda memiliki ilmu tentang jeleknya perbuatan maksiat, tentang bahayanya perbuatan maksiat, maka ya, seorang muslim tidak akan berani dia melakukan perbuatan maksiat. Karena dia memiliki ilmu yang kuat bahwasanya maksiat ini berbahaya. Baik. Kemudian apa yang membantu kita agar kita bisa sabar terhadap ketentuan Allah, terhadap musibah yang menimpa kita, yaitu musibah ya berupa penyakit yang ditimpakan kepada kita, musibah ya kehilangan orang dicintai, atau musibah dalam masalah rezeki. Bagaimana caranya seorang muslim tersebut dia bisa bersabar terhadap hal tersebut? Kata para ulama, ya, agar kita ini bisa bersabar ya musibah tersebut, maka yang pertama seorang muslim ya, dia harus mengetahui, dia harus beriman bahwasanya semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Apa yang ditetapkan, apa yang terjadi pada kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beriman kepada takdir. Harus kita mempercayai takdir Allah baik dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim kalau dia beriman dengan takdir, musibah apa saja yang menimpanya dia akan lapar. Makanya orang itu berkesah terhadap musibah yang menimpanya karena dia tidak paham terhadap permasalahan takdir. Tidak pernah belajar dia masalah takdir, sehingga dia perlu kesah terhadap musibah yang menimpanya. Orang kalau paham dia takdir baik dan buruk, maka dia tidak perlu kesah apapun musibah yang menimpa. Kata para ulama, membantu Anda untuk bisa bersabar terhadap musibah pada ketentuan Allah ini, pelajarilah tentang masalah takdir. Dengan itu membantu kita untuk bisa bersabar. Kemudian yang kedua, Anda harus mengetahui segala sesuatu yang Allah tentukan di muka bumi ini, apa saja yang terjadi pada kita, yakini itu pasti baik. Apa saja Anda diberikan, yakini itu pasti baik. Anda diberikan rezekinya oleh Allah, yakini itu pasti baik untuk Anda. Anda mungkin bercerai dengan suami, terjadi perkara, maka yakinilah itu baik bagi Anda. Anda misalnya ada seorang akhwat tidak mendapatkan pasangannya, yakini itu pasti baik bagi Anda. Karena apa yang Allah tentukan untuk kita pasti baik. Tidak mungkin tidak baik. Maka orang kalau meyakini hal semacam ini, menjadi tenang hatinya.
menjadi tenang hatinya ketika dia ditimpa musibah. Kemudian agar seseorang juga membantu bisa bersabar ketika mendapat musibah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia mengingat musibah yang lebih besar yang menimpa orang-orang sebelumnya. Bagaimana musibah menimpa pada kaumnya Nabi Muhammad, musibah menimpa pada nabi-nabi dan para rasul-rasul. Kalau kita mengingat musibah yang menimpa pada orang-orang sebelum kita atau orang-orang pada saat ini yang musibahnya lebih besar daripada kita, maka menjadikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita bisa bersabar terhadap musibah yang akan menimpa kita. Akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada 4 tingkatan manusia ketika dia dapat musibah. Khususnya musibah di dalam masalah dengan takdir Allah. Baik itu masalah rezeki, masalah kesehatan, masalah kehilangan orang yang dicintai. Ya. Maka ada 4 tingkatan manusia. Tingkatan yang pertama, ada manusia itu ketika dapat musibah tersebut, mereka al-jaza, berkeluh kesah. Mereka berkeluh kesah ketika dapat musibah. Anaknya meninggal misalnya, maka dia berkeluh kesah. Lisannya tidak ridha terhadap takdir Allah. Iya. Perbuatannya dia memukul-mukul dirinya, ya, menyobek-nyobek bajunya, ini alamat orang tidak ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengeluh kesah-kesana kemari. Maka orang semacam ini orang yang jaza. Dia tidak ridha terhadap ketentuan Allah dan dia berdosa. Karena dia tidak sabar. Dan itu bisa dibuktikan dengan perkataannya atau dengan perbuatannya, memukul-mukul badannya atau menyobek bajunya, atau dengan hatinya. Hatinya benci terhadap apa yang Allah tetapkan untuknya. Dia tidak senang dengan Allah Subhanahu wa taala, benci dia. Ya. Maka ini bentuk orang tersebut jaza. Sabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, orang yang tingkatan kedua ketika orang dapat musibah adalah orang tersebut bersabar. Sabar ini hukumnya wajib. Maka orang ibu sabar, dia berusaha menahan musibah yang menimpanya, ya walaupun dia merasa sempit, hatinya merasa sempit, tapi dia berusaha sabar. Dia tidak mau mengeluh, dia tidak mau memukul badannya, dia tidak mau menyobek bajunya, dia bersabar. Dia bersabar walaupun dia merasakan kesempitan di dalam hati, tapi dia bersabar. Maka dia berusaha lisannya berkata sesuatu yang baik. Maka ini tingkatan yang kedua, manusia wajib bersabar terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga, manusia ini ketika ditimpa musibah adalah orang yang radhi, orang yang ridha terhadap musibah yang Allah kasihkan kepada dia. Apa bedanya? Orang yang ridha dengan orang yang sabar. Orang yang ridha, dia tidak mempedulikan musibah yang menimpanya. Dan tidak ada di dalam hatinya itu rasa sakit, rasa sempit, tidak ada. Dia biasa. Ya. Dia tidak merasa kesempitan di dalam hatinya. Dia ridha. Musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak mempedulikan. Dan hatinya sama sekali tidak ada rasa sempit terhadap musibah yang menimpanya. Maka ini tingkatan yang ketiga, dan ini lebih utama daripada sabar. Dan yang keempat, dan ini sangat susah, ya, yaitu orang yang bersyukur, asyakir. Dia bersyukur ketika ada musibah yang menimpanya, dia bersyukur. Dengan itu dia bertaubat, dengan itu dia mengerjakan amal saleh. Dia bersyukur terhadap musibah yang menimpa. Maka ini tingkatan yang paling tinggi ketika seorang tersebut ditimpa musibah. Maka para ulama menyebutkan ada 4 tingkatan orang ketika dia ditimpa musibah. Kemudian ahlul ilm menjelaskan pula, ya, apa yang harus dilakukan manusia ketika musibah itu berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, dia musibah, dia mengalami, ya, ditimpa berbagai macam penyakit, ditimpa, ya, berbagai macam musibah di dalam masalah bisnisnya, jual belinya,
atau ditimpa permasalahan di dalam kehidupan rumah tangganya, ya bercerai suaminya, atau buah hatinya, istrinya atau suaminya dicabut nyawanya, atau anaknya dicabut nyawanya. Orang kalau diuji dengan ujian semacam ini, apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia perbuat? Maka kata para ulama, kalau datang ujian semacam ini, maka perbanyaklah Anda beristighfar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah Anda beristighfar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada seseorang beristighfar dan membanyak doa memuji Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan gantikan yang lebih baik. Ummi Salamah radhiyallahu taala anha ketika meninggal Abu Salamah. Maka di dalam hati kecil Ummi Salamah, ya, tidak ada orang atau tidak ada sahabat yang lebih baik daripada Abu Salamah. Karena kata Ummi Salamah, Abu Salamah ini adalah role model pria. Tidak ada pria bagi Ummi Salamah yang melebihi kehebatannya daripada Abu Salamah. Ketika Abu Salamah ini meninggal, subhanallah, Ummi Salamah ini teringat dengan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, tidak ada seorang tertimpa musibah, kemudian dia mengatakan, ya Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairum minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran terhadap musibahku dan ya gantikanlah musibah ini ganti yang lebih baik. Ya, Ummi Salamah ingat doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini. Kemudian beliau berdoa, meminta kepada Allah dengan doa. Maka Allah gantikan yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dalam hati kecil Ummi Salamah ketika berdoa dengan doa semacam ini, siapa laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah? Siapa laki-laki yang bisa menggantikan Abu Salamah dalam hati kecil beliau? Dan subhanallah, Allah gantikan yang lebih baik. Yang datang adalah Rasulullah SAW. Yang datang adalah Rasulullah, Abdul Bashar, manusia yang paling mulia, yang melamar Ummi Salamah. Maka Ummi Salamah dinikahi oleh Nabi SAW. Maka kalau ada musibah yang menimpa kita, baik itu kesehatan, baik itu diambil orang yang dicintai, maka perbanyaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan dari musibah Anda digantikan dengan ganti yang lebih baik. Digantikan dengan ganti yang lebih baik. Kemudian, ada musibah juga yang lebih parah daripada ini, adalah musibah yang berkaitan dengan agama, yaitu dia berbuat maksiat. Ini musibah yang paling bahaya. Dan musibah yang paling ditakuti oleh para ulama, ditakuti oleh orang-orang soleh, ditakuti orang-orang beriman, yaitu musibah yang berkaitan dengan maksiat. Ada orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat. Yang dulunya dia bertakwa kepada Allah menjadi tidak bertakwa. Yang dulunya dia menjauhi maksiat menjadi dia orang yang terjerumus di dalam perbuatan maksiat, berkubang di dalam perbuatan maksiat. Yang dulunya dia orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berpaling. Yang dulunya dia adalah wanita yang menutup auratnya menjadi wanita yang tidak menutup auratnya. Yang dulunya dia adalah wanita yang menundukkan pandangannya menjadikan dia tidak menundukkan pandangannya. Dan ini musibah yang paling bahaya. Dan ini adalah penyakit yang paling bahaya. Seseorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanannya, ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah musibah yang luar biasa. Maka seorang muslim kalau dia diuji oleh Allah dengan semacam ini, maka tidak ada cara lain kecuali dia meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali di dalam banyak hadis beliau mengatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummi Salamah radhiyallahu taala anha dan juga diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali setiap pagi beliau memohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepadamu hidayah. Ya Allah, aku meminta kepadamu ketakwaan.
Ya Allah, aku meminta kepadamu al-afaf, jaga kehormatanku. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-ghina, diberikan ya kecukupan. Maka Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Karena dengan orang itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijaga oleh Allah. Dia tidak akan tersesat. Dia akan dibimbing oleh Allah. Dia akan diberikan ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang baik, mana yang benar. Tetapi orang itu kalau sudah tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tersesat. Dia akan terjumus dalam perbuatan maksiatnya. Dia tidak akan bisa keluar dari perbuatan maksiatnya kalau seandainya dia tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ya, diuji oleh Allah dengan ujian semacam ini, maka ya, hal yang harus yang dia lakukan adalah sering-sering meminta hidayah, petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian diuji dengan keimanan, diuji orang itu dengan maksiat, ini ujian yang luar biasa. Itu lebih besar daripada ujian sekedar orang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian penyakit, dengan ujian disempitkan harta, maka ini ujian yang besar. Dan kadang-kadang ujian dalam bentuk maksiat ini tidak ke kita langsung. Ujiannya tidak ke kita langsung. Ujiannya itu bisa ya kepada anak kita. Andanya mungkin taat, suami Anda mungkin taat. Tetapi bisa jadi anak Anda tidak taat kepada Allah. Maka Anda diuji oleh Allah perkara tentang ketaatan dan keimanan dengan anak Anda. Ya. Kadang mungkin orang itu diuji dengan suaminya. Istrinya taat, anaknya Masya Allah. Tapi suami tidak taat. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkara semacam ini. Maka wajib dia, harus dia, sering-sering dia meminta kepada Allah diberikan petunjuk. Orang kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai semua permasalahannya. Clear semua masalahnya. Karena Allah lah yang akan memberikan bimbingan, petunjuknya terhadap permasalahan yang dia alami di dalam hidup. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua. Amin. Untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab Ustaz. Ya, silakan. Nah, kami persilahkan kepada Irsyad untuk membantu sesi tanya jawab. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustazah Ummu Atiyah. Alhamdulillah, ummahat wa akhwat, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada Antuna untuk raise hand atau bisa menulis di kolom chat apabila ada yang ingin bertanya perihal materi yang baru Ustadz sampaikan. Langsung saja kita baca dulu Ustadz dari kolom chat. Iya. Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Apakah ada kesabaran yang bodoh? Misal, bertahan di dalam rumah tangga, memilih bersabar, padahal tidak diberikan nafkah lahir dan batin. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, apakah boleh seorang istri itu bersabar di dalam rumah tangga yang mana suaminya itu tidak memberikan nafkah, ya, baik itu ya nafkah batin ataupun nafkah secara zahir. Zahir batin tidak diberikan. Pertama, ya, di dalam hukum Islam, seorang wanita jika tidak dipenuhi haknya, maka dia boleh melakukan khulu terhadap sang suami tersebut. Boleh dalam Islam. Itu asalnya. Boleh seorang wanita itu melakukan khulu, ya khulu itu meminta bercerai, ya, maka diperbolehkan. Ketika haknya tidak terpenuhi. Tetapi di dalam Islam pula, di wanita itu diberikan pilihan. Disuruh untuk mencari mana yang terbaik
ketika terjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Betul, ketika wanita tidak diberikan nafkah, ini adalah mudhar bagi seorang wanita. Ini adalah sebuah mudhar. Bercerai juga merupakan sebuah mudhar. Maka wanita, seorang istri itu menimbang mana mudaratnya yang lebih besar. Dia bercerai ataukah dia masih berada di bawah suami. Seandainya mudaratnya lebih ringan, dia bawah suami, maka itulah pilihan terbaik. Itulah pilihan yang tepat. Kita menimbang mudarat, mana mudarat yang lebih ringan. Kalau seandainya mudarat lebih besar, ya, dia bertahan dengan keluarga, tentunya pilihan hukumnya adalah di dalam Islam. Sehingga ketika dia memutuskan dia bersama suaminya karena dia menganggap itu adalah yang lebih ringan, ini bukan sebuah kebodohan, tetapi merupakan sebuah kecerdasan. Karena sesuatu dia melihat dari mudaratnya, maka menganjurkan kita demikian. Mana yang lebih mudarat. Apa saja terjadi di dalam kehidupan rumah tangga, Anda lihat mana mudaratnya yang lebih besar, mana yang lebih kecil, lebih ringan. Maka carilah mudarat yang ringan. Itulah pasti keputusan yang terbaik. Kalau ditanya tadi, apakah orang yang berada di bawah keadaan demikian tidak diberikan nafkah secara zahir dan batin, apakah dia sabarnya berada dalam kebenaran? Tidak mesti. Tidak mesti. Bisa jadi itu ada obat yang paling ringan bagi wanita tersebut. Karena setiap orang itu berbeda. Bisa jadi pada sekarang itu mudaratnya lebih ringan ketimbang berpisah. Ya, dia punya anak banyak sama laki-laki. Ketika dia berpisah, anaknya tidak terurus. Ya, mungkin dia juga tidak terurus misalnya. Maka ini dilihat di maslahat dan wallahu ta'ala. Naam, jazakumullahu khairan Ustaz. Semoga bisa difahami oleh Ibu yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Ustadz jika seseorang harus selalu bersyukur atas setiap takdir yang Allah berikan kepadanya? Jadi ketika mendapatkan musibah ia bersyukur, dan ketika mendapatkan nikmat dia juga bersyukur. Karena ia berpikir takdir Allah itu semuanya baik. Sepertinya sudah disampaikan tadi, tapi nggak apa-apa Ustadz. Silahkan jawab saja. Kenapa? Silakan dijawab saja Ustadz yang pertanyaan barusan. Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi bahwasanya tentang orang itu ada tingkatan ketika kita diuji dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah dia bersyukur terhadap musibah yang menimpa karena dia meyakini takdir Allah itu baik, maka tidak ada masalah, bahkan itu tingkatannya yang tertinggi. Tapi ini susah. Iya, tingkatan semacam ini susah kecuali orang-orang tertentu. Ya, orang-orang yang tertentu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah bagian dari tingkatan seseorang dalam menghadapi musibah. Tingkatan terakhir adalah dia bersyukur. Yang wajib bagi kita adalah bersabar. Kalau kita ada musibah, wajib bagi kita bersabar. Tinggi daripada itu, maka ini lebih utama. Tinggi daripada itu adalah bersyukur terhadap musibah yang dia alami. Sebagaimana tadi dicontohkan, dia bersyukur karena dia meyakini musibah yang menimpanya itu sesuatu yang pasti yang baik. Maka ini benar, perkataan semacam ini benar. Karena apa yang Allah tentukan bagi kita itu pastilah baik. Sehingga tidak keliru dia bersikap demikian. Dan itu tingkatan yang paling tinggi. Kecuali sebagian orang saja yang bisa melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukan hal semacam ini. Wallahu ta'ala. Nah, Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan musibah, kemudian ujian, atau teguran dari Allah? Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, jazakallahu khairan.
Pertama ya, musibah dan ujian itu sama. Musibah dan ujian itu sama. Mungkin yang ditanyakan adalah bagaimana kita tahu ini ya ujian Allah untuk kita karena Allah itu cinta sama kita, ataukah ini teguran dari Allah karena akibat perbuatan maksiat kita. Itu mungkin yang ditanyakan poinnya di sana. Uh, kita ingin membedakan ini apakah ujian yang merupakan akibat amal soleh kita karena Allah cinta sama kita, ataukah ini ujian akibat perbuatan dosa kita. Dari mana cara membedakannya? Dari keadaan kita. Kalau keadaan orang tersebut orangnya bertakwa, taat terhadap perintah Allah, mengerjakan amal soleh, kemudian diuji dengan ujian, ketahuilah ujian tersebut tanda cinta Allah kepada Anda. Allah ingin menghapuskan dosa Anda, Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat Anda, makanya Allah uji Anda. Makanya disebut dalam sebuah hadis, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika mencintai seorang hamba akan Allah uji hamba tersebut. Fa in kana fi dinihi salabatan, jika di dalam agamanya kuat, zida fi balaihi. Wa in kana fi dini riqqatan khuffifa anhu. Dan jika seandainya ya agamanya lemah, tipis, maka diringankan musibah. Maka kalau agamanya kuat, Allah tambah musibah tersebut. Dan jika agamanya tipis, agamanya tidak kuat, maka Allah ringankan musibah. La yazalul bala'u bil mu'min hatta yamshi 'alal ard wa laysa 'alaihi khati'ah. Kata Nabi, niscaya bala itu, ujian itu silih berganti datang kepada seorang muslim sampai dia berjalan di muka bumi sama sekali tidak memikul dosa. Sehingga kita tahu ujian itu bentuk cinta Allah kepada kita adalah dengan dilihat kondisi kita. Kalau kondisi kita berada dalam ketaatan, maka ketahuilah ujian itu tanda cinta Allah sama kita. Tapi kalau kondisi kita berada dalam kemaksiatan, suka bermaksiat, ya, kemudian kita ujian, ketahuilah bahwasanya itu sebagai teguran bagi kita akibat perbuatan maksiat yang kita kerjakan. Sehingga kita bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah terhadap dosa yang kita lakukan. Jadi untuk membedakannya, dilihat kondisi kita sebelum terkena musibah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz. Kepada Antuna, kami persilahkan apabila ada yang ingin bertanya langsung. Kalau belum ada, kami lanjutkan untuk membacakan pertanyaan via chat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Apakah tindakan memukul-mukul diri sendiri saat menahan marah kepada anak juga termasuk perbuatan membenci takdir Allah? Dan satu lagi, misalkan saat sakit, kemudian kita merintih sakit kepada suami dengan bermaksud memberitahukan kepada suami agar segera melakukan tindakan, apakah itu juga termasuk dalam mengeluh ketika tertimpa musibah, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Taib, apakah kita memukul diri sendiri ketika menahan emosi terhadap anak itu bagian dari tidak sabar? Pertama, kalau yang dimaksudkan tadi memukul diri sendiri itu dia meredam amarahnya dengan cara dia luapkan, dengan dia misalnya memukul dirinya agar tidak memukul anaknya, maka ini insya Allah tidak mengapa. Tapi dengan syarat, ya, dengan syarat dia tidak menyakiti dirinya, karena kita dilarang juga untuk mendolimi diri kita. Ya, maka kalau seandainya dia memukul dirinya dengan berlebihan akibat dia emosi yang tidak terkontrol, ya kemudian dia pukulkan ke dirinya agar tidak memukul anaknya, maka kalau itu berlebihan juga tidak boleh, karena tidak boleh kita menyakiti tubuh kita. Tapi sekedar dia pukulkan ke pahanya, ya, ke kakinya agar tidak dia memukulkan ke anaknya, maka insya Allah tidak mengapa, selama tidak menimbulkan mudarat pada tubuh ibu tersebut, pada orang tua tersebut. Kemudian bagaimana kalau seandainya dia merintih kesakitan, meminta kepada suaminya agar suaminya membawakan ke rumah sakit atau dibawakan ke dokter dan seterusnya? Apakah ini juga bagian dari merintih terhadap takdir? Tidak. Ini bukan bagian merintih terhadap takdir. Yang dimaksudkan merintih terhadap takdir itu adalah dia mengeluhkan segala sesuatu. Ya, dia mengeluhkan. Ya, dia mengatakan ketika ditimpa musibah, kenapa aku ini dihukum oleh Allah semacam ini? Kenapa penyakitku datang ke ini? Dia mengeluhkan. Ya, mengeluhkan terhadap apa yang menimpanya. Adapun orang merintih kesakitan untuk minta tolong, untuk dibawakan, maka ini bukan mengadu-ngadu yang dilarang.
Ya, bahkan ini harus, ya. Orang mengadukan, memberitahukan kepada manusia, memberitahukan kepada orang lain, ke orang terdekatnya, bahwa dia sakit, maka harus dikasih tahu. Dan ini bukan bagian dari merintih terhadap takdir Allah. Yang dimaksudkan merintih terhadap takdir Allah, dia keluh kesah. Ketika dapat penyakit, kenapa saya ditimpa penyakit semacam ini? Kenapa Allah tidak adil sama saya? Akhirnya lidahnya, lisannya benci terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilarang. Ada pun seseorang mengadukan rasa sakit yang dia alami, saya sakit di sini, tolong dibawakan ke dokter. Ini sakitnya parah benar, luar biasa, kan tertahan. Ini bukan bagian dari seseorang merintih-merintih. Kecuali ya dia lakukan tersebut dengan cara misalnya dia teriak-teriak, ya, karena tidak sabar terhadap penyakitnya, kemudian dia teriak-teriak. Ya, dia teriak-teriak terhadap penyakitnya, ini bisa masuk dalam perkara seseorang merintih-rintih yang dilarang. Karena teriak-teriak semacam ini ya tidak dibenarkan di dalam Islam. Wallahu taala. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ummahat, Ana membacakan pertanyaan. Jadi yang ini dulu ya, yang sesuai dengan tema kita hari ini ya. Untuk pertanyaan yang di luar tema, insya Allah kalau masih ada waktu nanti kita sampaikan di belakang. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, sabar itu aplikasinya seperti apa ya, Ustadz? Secara fisik, hati, dan lisan. Apakah secara lisan kalau misalkan kita diam saja dalam menghadapi musibah itu, apakah itu dinamakan sabar? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, sabar itu gimana aplikasinya? Aplikasinya pertama di dalam hati. Di dalam hati, ya, dia tidak membenci terhadap takdir Allah tersebut. Mungkin dia sakit, sempit hatinya, tapi dia tidak benci terhadap takdir tersebut. Ya, dia tidak murka terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak benci terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selama orang itu tidak benci dalam hatinya, ya walaupun hatinya agak sempit mendapat musibah, maka ini sabar dalam hatinya. Apakah sudah cukup hal demikian? Tidak cukup. Juga di dalam prakteknya, di dalam perkataannya, lidahnya tidak mencaci maki Allah, tidak mencaci takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mencaci takdir Allah, dia diam lidahnya, tidak mencaci maki takdir Allah, maka dia bersabar, bisa menahan lisannya. Kemudian anggota badannya, dia tidak mukul-mukul tubuhnya, tidak menyobek-nyobek bajunya, maka ini kalau dilakukan demikian, maka dia sabar. Maka kalau ada orang diam ketika ditimpa musibah, tidak berbicara, kemudian hatinya tidak mengumpat, menggerutu terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatannya, tangannya tidak mencobek-nyobek bajunya, tidak memukul-mukul tubuhnya, maka orang ini katakan dia sabar. Dia sabar terhadap musibah yang menimpanya. Wallahu taala. Naam, pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak di pondok katanya sedang kesulitan untuk menghafal. Apakah ini karena dosa-dosa orang tuanya? Dan Ana sebagai orang tua hanya meminta untuk bersabar dan tetap husnudzon kepada Allah, sambil memohon kepada Allah agar Ananda dimudahkan dalam menghafal Al-Quran di pondoknya. Mohon nasihatnya Ustadz, kami sebagai orang tua harus bagaimana? Jazakumullahu khairan. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka pertama, Anda doakan anak Anda ya agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hafalannya. Maka doakan di waktu yang mustajab, ya, di tengah malam, di sholat tahajud Anda, di waktu Anda sujud, maka doakan anak Anda tersebut. Kemudian yang kedua adalah ya diberikan cara yang tepat untuk menghafal, metode yang tepat untuk menghafal. Di antara metode yang tepat untuk menghafal adalah seorang anak tersebut jangan dibebani menghafal yang banyak. Maka seorang anak itu disuruh menghafal sesuai dengan kemampuannya. Maka itulah cara yang benar dalam menghafal. Setiap anak itu berbeda-beda kemampuan menghafalnya. Ada satu anak itu bisa menghafal setengah lembar. Ada satu anak yang lain bisanya cuma setengah lembar atau 5 baris. Ada anak yang lain bisanya mampu menghafalnya 3 baris. Ada yang lain bisa menghafalnya satu baris. Maka seorang anak dia menghafal sesuai dengan kemampuannya. Maka nasihati anak tersebut bahwasanya jangan menghafal itu banyak-banyak, disesuaikan
dengan kemampuannya. Kamu bisanya menghafal berapa? Saya bisanya 1 ayat, Abi. Saya bisanya 1 ayat, Umi. Ya sudah, hafallah 1 ayat tersebut. Itulah kemampuan. Maka itu yang terpenting, menghafal sesuai dengan kemampuan. Orang yang susah menghafal itu tidak hafal-hafal karena dia berusaha menghafal di luar kemampuannya. Itu sebabnya. Tapi kalau dia menghafal sesuai dengan kemampuannya, maka dia akan mudah. Dia akan mudah. Kemudian, itu yang pertama. Kemudian kedua, disuruh anak tersebut sering-sering memurajaah, mengulang-ulang apa yang dia hafal. Mengulang-ulang apa yang dia hafal. Semakin dia sering dia ulang, itu semakin menguatkan hafalannya. Kemudian, yang ketiga, suruh anak tersebut juga meninggalkan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Karena bisa jadi anak itu dia susah menghafal, dia melakukan perbuatan maksiat. Maka suruh anak tersebut dia meninggalkan perbuatan maksiat sekecil apa. Kemudian suruh dia juga berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk menghafal. Kemudian suruh anak itu juga mencari waktu-waktu yang tepat untuk menghafal. Dan waktu yang tepat untuk menghafal adalah waktu yang sepi. Waktu yang sepi terdapat pertama di waktu subuh, ya, di waktu subuh dan di waktu malam. Maka itu adalah waktu yang tepat untuk menghafal, di waktu pagi, subuh, dan di waktu malam. Maka menghafallah di 2 waktu itu. Jangan menghafal di waktu-waktu yang orang-orang yang bising, ya orang-orang banyak. Maka itu tidak cocok untuk menghafal. Kemudian terakhir, disuruh dia ketika menghafal itu dikeraskan dia membacanya. Karena kalau dia mengeraskan bacaannya, maka akan dibantu. Ya. Orang kalau dia menghafal, dia keraskan suaranya ketika menghafal, maka itu akan mudah dia menghafal ketimbang dia menghafalnya pelan. Ya, karena ketika Anda keraskan, telinga Anda ini mendengar, telinga ini pun mentransfer ya ke otak Anda sehingga ingatan Anda kuat. Makanya orang-orang terdahulu mereka mengeraskan bacaannya ketika menghafal. Kemudian terakhir sebagian ahli ilmu menyebutkan ya memilih makanan yang baik ya. Dulu para disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi ya, orang-orang terdahulu itu menjauhi mereka sesuatu yang kecut ya, sesuatu yang masam ya. Dikatakan yang masam itu bisa mempengaruhi kuatnya hafalan seseorang ya. Wallahu taala alam. Tapi sebagian hal ini disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi ya di dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmu Riwayah. Ya orang-orang terdahulu ya ketika mereka ingin menguatkan hafalan mereka menjauhi makanan-makanan yang kecut. Wallahu taala alam, saya tidak tahu apakah hal tersebut betul-betul pengaruh, tapi semacam itu disebutkan di dalam kitab-kitab ya disebut oleh Khatib Baghdadi dalam kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Ar-Riwayah. Menjauhi sesuatu yang kecut. Kata mereka itu menguatkan hafalan seseorang ketika dia menjauhi sesuatu yang kecut. Wallahu taala. Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, sebentar Ustaz. Bagaimana kesabaran seorang istri yang telah dizolimi oleh seorang suami yang telah menikah diam-diam dan memiliki seorang anak? Iya. Hingga mereka masih sering berkomunikasi, padahal sudah jatuh talak kepada istri yang dinikahi diam-diam tersebut. Bagaimana seharusnya sikap istri pertamanya, Ustadz? Jazakumullah. Bisa diulang pertanyaannya, sedikit terputus. Oh, naam. Bagaimanakah kesabaran seorang istri yang telah dizolimi seorang suami yang telah menikah diam-diam dan memiliki seorang anak, sehingga mereka masih sering berkomunikasi padahal sudah jatuh talak kepada istri yang dinikahi diam-diam tersebut? Bagaimana seharusnya sikap istri pertamanya, Ustaz? Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, kalau suaminya nikah diam-diam dan sang istri pertama tersebut di waktu akad nikah tidak bersyarat agar tidak dipoligami atau tidak maka ini bukan perbuatan zalim. Jadi jika ada seorang suami misalnya dia nikah diam-diam dan istri pertama itu ketika dia nikah sama suaminya ini tidak bersyarat, tidak ada persyaratannya. Ya, di waktu nikah saya tidak mau dipoligami dan semisalnya, maka ini bukan perbuatan zalim karena itu diperbolehkan dalam syariat laki-laki itu nikah lebih dari satu. Ini poin yang pertamanya. Poin yang keduanya adalah hendaknya seorang suami ketika dia ingin menikah lagi dengan istri kedua, istri ketiga, hendaknya diberitahu kepada sang istri tersebut. Ya. Maka sebuah kurang tepat seorang suami
tidak memberitahukan kepada istri pertama. Karena yang ada nanti malah masalahnya lebih besar, ya. Lebih baik dia bermasalah di awal ketimbang nanti bermasalah belakangan. Sehingga nanti banyak hak-hak yang tidak terpenuhi, hak-hak yang terzalimi. Makanya Nabi SAW di dalam hadis menyebutkan a'linu fin nikah. Kata Nabi SAW, umumkanlah pernikahan tersebut. Maka ini mencakup baik itu pernikahan pertama, pernikahan kedua, maka diumumkan. Dan ini sunnah Nabi SAW. Kenapa? Agar seseorang tersebut tidak ada masalah ke depannya. Sehingga kalau kita lihat yang terjadi permasalahan di dalam poligami, orang berpoligami karena nikahnya diam-diam. Dia nikahnya diam-diam. Karena sebagian bapak-bapak ikhwan itu memiliki kaidah, ya, lebih baik meminta maaf ketimbang meminta izin kepada istri. Ya. Kata dia lebih mudah meminta maaf ketimbang meminta izin. Ini sebetulnya keliru, ya. Kaidah semacam ini adalah kaidah yang keliru. Maka hendaknya dia memberitahukan kepada istrinya, walaupun istrinya tidak ridha, tidak memberikan izin, itu lebih baik ketimbang dia diam-diam. Ya. Kenapa? Karena nanti akan timbul masalah besar kalau seandainya dia diam semacam ini. Maka hendaknya seorang suami ketika dia mau poligami, dia kasih tahu kepada istri-istrinya. Kemudian yang ketiga, ketika tadi ditanya, ketika sang istri kedua tadi diceraikan, sang suami masih berhubungan, ketika itu masih dalam masa iddahnya, maka diperbolehkan di dalam syariat dia berhubungan. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya sudah selesai dan masih berhubungan, maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh, ini haram hukumnya. Ya tidak, walaupun itu mantan istrinya, maka tidak boleh. Ya, karena ya dia menjalin hubungan lemah lembut, ya, semacam orang yang ingin semacam orang tidak ada batasannya, maka itu tidak boleh. Ya, maka tidak boleh laki-laki berhubungan dengan wanita lain. Walaupun itu dulu mantan istrinya, karena sudah cerai, sudah habis masa iddahnya, maka dia adalah wanita lain. Ya, maka tidak boleh lagi laki-laki ya berhubungan tanpa ada batasan. Ya, maka tidak boleh. Dan ini termasuk dia mendolimi. Kalau kondisinya semacam ini, dia mendolimi istrinya. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan wanita yang tidak halal baginya. Ya, tidak halal baginya. Ya. Wallahu ta'ala. Nah, Ustaz. Kemudian nasihatnya, ya, apa yang harus dilakukan sang istri? Yang dilakukan oleh sang istri adalah menasihati suaminya. Kalau suaminya melakukan demikian, sedangkan istri yang sudah dicerai tadi sudah habis masa iddahnya, maka sang istri menasihati suami tersebut. Kalau seandainya tidak mempan, maka datangkan ya keluarga untuk menasihati sang suami, orang yang dipandang perkataannya untuk menasihati sang suami tersebut. Kenapa? Karena itu haram. Tidak boleh dia melakukan hubungan ya yang tidak halal baginya, karena berhubungan dengan wanita yang sudah selesai masa iddahnya tidak boleh. Wallahu taala. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimana jika istri dan suami berbeda dalam cara mendidik anak? Misalnya, seorang ibu ingin mendidik anaknya dengan kelembutan dan sesuai dengan tahapan usia anak. Sedangkan sang ayah ingin mendidik anaknya dengan ketegasan, bahkan mengikuti didikan zaman dahulu yang katanya harus keras supaya anak tidak manja dan mandiri. Terkadang hal itulah yang menjadikan suami istri itu bertengkar dalam rumah tangga. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Baik. Jazakallahu khairan pertanyaannya. Maka kalau terjadi perbedaan pandangan antara suami dan istri, bagaimana solusinya? Pertama solusinya adalah ya Anda datang berdua kepada orang yang ahli di dalam masalah pendidikan anak. Ya datang, tanyakan kepada beliau. Maka Anda berdua sama suami sepakat datang kepada orang yang ahlinya menanyakan pola pendidikan yang benar terhadap seorang anak. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah pada zaman sekarang ini banyak anak itu lebih membutuhkan kelembutan daripada kekerasan. Dasarnya anak-anak itu dilembuti. Bukan berarti ketika kita lembut tidak boleh berlaku keras. Boleh memukul anak, boleh kita itu memberikan hukuman kepada anak ketika dia melakukan kesalahan. Karena Nabi SAW mengatakan, wadribuhum bi asyri sinin. Maka pukullah anak-anak tersebut ketika mereka umurnya 10 tahun. Maka ini menunjukkan
anak itu boleh dipukul, tapi tentunya pukulannya adalah pukulan yang tidak menyakitkan, tidak memberikan mudarat. Maka ya tidak mesti mengajari anak, mendidik anak itu semuanya lembut, tidak mesti. Kadang-kadang bisa seorang itu menerapkan hukuman. Tetapi sekali lagi saya katakan, pada asalnya anak itu lebih banyak membutuhkan kelembutan ketimbang kekerasan. Dan kadang-kadang permasalahan itu selesai dengan kita lembut terhadap seorang anak. Karena anak kecil itu dia sifatnya suka dilembuti, suka dilindungi, suka dinaungi. Ya. Maka ketika orang tua itu bersikap lemah lembut kepada anak, ya bersikap dia menaungi anak tersebut, itu yang dia cari. Dia mencari orang yang bisa dia minta tolong. Dia mencari orang yang dia untuk bersandar. Maka ya anak itu butuh kelembutan. Tetapi saya katakan tidak mutlak 100%. Kalau kita lembuti, tidak bolehkah kita pukul, Ustaz? Boleh kita pukul. Makanya kata Nabi SAW, taruh cambuk itu di depan rumah, ya biar dilihat oleh anak. Kalau dia melakukan perbuatan maksiat, kamu akan dipukul. Ya. Bukan berarti ya dalam kita mendidik anak itu harus satu cara, tidak. Kadang kita lembut, ya. Kadang ketika anak itu salah perlu kita tegur, perlu kita hukum, maka kita hukum dengan pukulan mungkin yang tidak menyakitkan, ya dipukul di pahanya, pukulan yang pelan, ya tanda kita marah misalnya. Maka ya harus kita lihat ya kondisi anak tersebut. Sehingga ketika terjadi perbedaan pandangan antara suami istri itu, ya maka dia datang kepada ahlinya, kemudian harus ditanamkan kepada suami bahwasanya pada asalnya anak itu butuh namanya kelembutan, bukan butuh pada kekerasan. Maka tidak tidak serta merta perbuatan orang zaman dahulu itu betul, tidak serta merta didikan orang zaman dulu itu betul. Ya, ada betulnya, ada mungkin salahnya. Maka kita ambil yang baik, yang buruknya kita tinggalkan. Semacam itu. Allah taala. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan. Mungkin ini pertanyaan terakhir pada malam hari ini sebelum nanti kita akan adakan kuis pertanyaan berhadiah ya Ustadz. Pertanyaan ini terakhir di luar tema Ustadz. Barakallahu fiik, Ustadz izin bertanya, saya sudah membayar sewa rumah selama 6 bulan dan baru terpakai 3 bulan karena saya akan pindah. Bolehkah sisa sewa 3 bulan ini kami sewakan kepada orang lain? Bagaimana cara yang benar Ustadz? Jazakumullahu khairan. Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka bolehkah Anda menyewakan sisa 3 bulan ini kepada orang lain? Boleh dengan syarat pemilik rumah setuju. Ya, pemilik rumah setuju Anda sewakan dengan orang lain. Tapi kalau seandainya pemilik rumah tidak setuju Anda disewakan, maka jangan Anda sewakan. Maka minta izin sama yang punya rumah atau yang punya toko untuk disewakan kepada orang lain. Kalau diizinkan sudah ya selesai masalahnya. Allah taala. Naam, jazakumullahu khairan Ustadz. Semoga jawaban-jawaban Ustadz bisa difahami oleh ibu-ibu yang bertanya pada malam hari ini. Selanjutnya Ustadz, kita mungkin adakan kuis berhadiah Ustadz. Kami mohon kepada Ustadz mungkin bisa memberikan beberapa pertanyaan, mungkin 4 pertanyaan Ustadz yang berkaitan dengan materi kita pada malam hari ini atau yang sudah berlalu minggu kemarin. Nanti kita sampaikan. Kami mohon kepada ummahat yang ingin menjawab pertanyaan dari Ustadz, silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Nanti mungkin kita pilih yang mana yang paling duluan untuk raise hand. Kami persilahkan Ustadz untuk memulai pertanyaannya, mungkin 1 dulu, kemudian nanti dijawab, kemudian selanjutnya begitu seterusnya. Kami persilahkan Ustadz. Iya. Tadi kita belajar tentang masalah sabar. Saya menyebutkan dalil dari Al-Quran. Mungkin ada di antara ummahat menyebutkan 1 dalil dari Al-Quran tentang perintah bersabar dan keutamaan bersabar. Iya. Itu siapa itu? Silahkan baca host siapa orangnya itu. Itu ada yang raise hand. Naam,
Kami persilakan kepada Mbak Mirza Siregar. Hafalan ya, tidak boleh apa lihat. Nah. Baik, ya silahkan. Sebutkan dalilnya. Innallaha ma'as sabirin. Iya, perintah bersabarnya mana? Innallaha ma'as sabirin, keutamaannya. Keutamaannya sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ya, sebelumnya ada ayat satu kalimat sebelumnya. Ya nggak apa-apa dah. Ya Nggak apa-apa. ayyuhalladzina amanu sta'inu ya ayyuhalladzina amanu bis-sabri was-shalah. Itu juga bisa, Ustaz. Baik, nggak apa-apa. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ya, bersabarlah kata Allah, semuanya Allah bersabar bersama orang yang sabar. Baik, nggak apa-apa. Ya benar. Ya. Baik. Syukran, Yang kedua, Ustaz. host. Yang kedua. Naam. Ya. Yang kedua, kami persilahkan apabila ada yang ingin menjawab pertanyaan Ustadz, silakan raise hand. Baik. Pertanyaannya dulu ya mungkin ya. Oh, mungkin Ya. boleh. Ya, sebutkan ya macam-macam sabar. Baik, kami persilahkan kepada Umu Yusuf. Silakan dibuka mikrofonnya. Oh, hilang sepertinya. Kita Umu Yusuf. Kita ganti dengan Mbak Liska dari Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Silahkan dibuka mikrofonnya. Nah, Mbak. Yang pertama, bersabar di atas ketaatan. Yang kedua, bersabar di atas maksiat. Apa maksudnya bersabar di atas maksiat? Bersabar untuk tidak melakukan maksiat, Ustaz. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga, Afwan, lupa, Ustaz. Nah, ini hadiahnya nggak bisa setengah ini. Gimana Ustaz? Ya Ustaz. Cari yang lain mungkin. Ya. Baik. Kalau yang lain jawabannya sempurna, dia yang dapat. Kalau nggak bisa, beliau yang dapat. Nah, Ustaz. Kami persilahkan kepada Umu Nifa. Silakan dengan pertanyaan yang masih sama. Umu Nifa, kami persilahkan dibuka mikrofonnya. Baik, tidak ada jawaban. Kita beralih ke Ukhti Arinda Umu Lukman. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jawabannya yang pertama, sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar di atas kemaksiatan, masuknya sabar tidak melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar terhadap ketentuan Allah, bersabar terhadap musibah kita berkaitan dengan harta, kesehatan, orang-orang yang tercinta yang diambil oleh Allah. Baik, Masya Allah. Iya, betul. Alhamdulillah, syukran. Iya. Baik. Iya. Kita lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Nah, Ustaz. Minggu kemarin kita mengambil tentang permasalahan syukur. Mungkin disebutkan dalam Al-Quran tentang perintah bersyukur. Kami persilahkan kembali untuk raise hand. Dan bagi umahat yang tadi sudah menjawab dan benar jawabannya, insya Allah nanti akan diberikan hadiah oleh panitia. Kami persilakan untuk memberikan nomor HP-nya. Nomor HP-nya kepada panitia nanti akan dihubungi segera ya. Baik, sudah ada yang raise hand kepada Umu Aisyah. Kami persilakan dibuka mic-nya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Masya Allah. Iya, betul. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Iya. Baik. Pertanyaan terakhir ya. Satu lagi ya pertanyaannya ya. Nah, Ustadz, satu lagi. Baik. Tadi kita juga ya belajar tentang masalah sabar. Saya menyebutkan ya tentang apa namanya pengertian sabar. Ya, siapa yang bisa menyebutkan tadi pengertian sabar yang kita jelaskan tadi? Baik, sudah ada Nifa yang raise hand. Silahkan Nifa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar adalah menahan diri dari apa-apa yang Allah haramkan, yaitu menahan diri dari berusaha dalam ketaatan, menahan diri dari murka atau berkeluh kesah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Ya, Syukran. ya, menahan diri ya dari apa-apa yang Allah haramkan dan menahan diri agar senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah dan menahan diri dari murka keluh kesah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, enggak apa-apa, sahih insyaallah. Ya, masyaallah. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya, baik. Ya, itu aja mungkin. Nah, Ustadz, jazakumullah khairan atas pertanyaan-pertanyaannya tadi. Kembali kami ingatkan kepada ummahat yang tadi sudah bisa menjawab. Silahkan untuk menghubungi panitia, mungkin Mbak Siva sebagai host, dan silahkan memberikan nomor HP-nya kepada beliau. Nah, Ustadz, mungkin kita tutup kajiannya, Ustadz, malam ini. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup ya dengan majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Khairan Ustaz wa barakallahu Iya. fiikum wa ahlikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, ummahat. Semoga kita dapat mengambil faedah dari semua yang telah Ustadz sampaikan, sehingga kita dapat amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Allah akan selamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang telah Ustadz sampaikan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh ummahat wa akhwat yang telah berhadir pada kajian malam hari ini. Jazakunallahu khairan wa barakallahu fikunna. Kami memohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya kajian. Insya Allah kita akan bertemu kembali minggu depan di waktu yang sama. Mari kita tutup sekali lagi dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.